wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang definisi pembelahan sel, pembelahan mitosis, pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan fase gametogenesis hewan dan tumbuhan. Oke, silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tabah Plana Simbolon. Saya dari kelompok 2, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses perkembangbiakan sel dengan cara membagi satu sel menjadi dua atau lebih, sehingga terbentuklah sel baru. Pembelahan sel disebut juga dengan reproduksi sel, karena pembelahan sel terjadi dengan memperbanyak menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel yang terjadi pada organisme eukariotik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sedangkan pembelahan sel pada organisme prokariotik dinamakan pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Secara tahapannya, pembelahan sel terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pembelahan secara langsung, amitosis, dan pembelahan secara tidak langsung, mitosis dan meiosis. Pembelahan secara langsung disebut juga dengan pembelahan biner atau amitosis. Umumnya pembelahan ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki inti sel, prokariotik. Pembelahan biner pada organisme prokariotik terjadi pada bakteri. Namun, pada beberapa keadaan, pembelahan sel juga dapat terjadi pada organisme eukariotik, contohnya pada protozoa. Setiap terjadinya proses pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang identik satu sama lain. Pembelahan sel secara tidak langsung adalah pembelahan yang dapat terjadi dengan melalui tahap-tahapan tertentu. Pembelahan sel ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah suatu proses menghasilkan dua sel anakan yang identik. Pembelahan mitosis terjadi dengan mempertahankan pasangan kromosom yang sama dengan melalui pembelahan inti dari sel somatis secara berturut-turut. Umumnya pembelahan ini membentuk dua sel yang identik satu sama lain, karena pada pembelahan ini sifat genetik akan diwariskan dari sel lama ke sel yang baru. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Pembelahan ini adalah suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis ini pembelahan yang membantu spermatogenesis dan oogenesis untuk melakukan pembelahan. Pembelahan meiosis sendiri terjadi dengan melalui dua proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1 biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses meiosis 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis secara sesungguhnya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya di definisi pembelahan sel. Sekian. Wabarakatuh. Saya Muhammad Aksan Arsyid dari kelas 12 IPA 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang bertema pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Kenapa spontan? Karena organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Oleh karena itu, pembelahan sel bisa terjadi secara langsung karena tidak ada inti sel yang harus ikut membelah. Bagaimana proses sel bakteri dan cyanobacteria membelah diri? Langkah pertama, kromosom-kromosom pada bakteri atau cyanobacteria harus menggandakan diri terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menempel ke membran plasma dan melakukan proses penggandaan yang disebut duplikasi. Di saat yang sama, sel bakteri atau cyanobacteria ikut memanjang dan bagian tengahnya menutup ke dalam, membagi sel menjadi dua. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru.
Terakhir akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya sel bakteri menjadi dua sel yang sama persis dengan jumlah susunan kromosom yang sama yang disebut sebagai sel anak. Sedangkan sel awal yang membentuk dua sel anak tadi disebut sebagai sel induk. Berbeda dengan bakteri dan cyanobacteria, organisme multiseluler seperti hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki sel eukariotik dan memiliki inti sel, sehingga harus diawali dengan pembelahan inti sel terlebih dahulu. Inilah yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Tahapan pembelahan mitosis adalah yang pertama, profase. 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. 2. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. 3. Anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. 4. Telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelahan meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahap. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuhnya dari sel semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induk sehingga menjadi jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi selanjutnya. 1. Fase-fase pada meiosis. Pembelahan meiosis meliputi tahapan sebagai berikut. A. Interfase. Interfase adalah masa sebelum meiosis 1. B. Meiosis 1. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan dua sel haploid dari satu sel diploid. Meiosis 1 meliputi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. C. Telofase 1 dan sitokinesis 1. Kromosom homolog sudah berada di kedua kutub. Setiap kutub sudah memiliki satu sel kromosom yang haploid. Sitokinesis terjadi secara simultan atau serentak dengan telofase 1 untuk membentuk dua sel anak. Pada sel hewan terbentuk alur pembelahan, sedangkan pada sel tumbuhan terbentuk palat sel. Hasil pembelahan meiosis 1 adalah dua sel anak yang kromosomnya haploid, yaitu setengah pasang kromosom homolog. Namun, kromosom tersebut terdiri atas sepasang kromatid. 2. Interkinesis. Periode antara meiosis 1 dengan meiosis 2 yang waktunya berbeda-beda pada setiap spesies.
Pada beberapa spesies, kromosom menyebar, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi interfase dahulu sebelum meiosis 2. Namun pada spesies lainnya, sel anak hasil telofase 1 segera mengalami pembelahan meiosis 2. Sebelum pembelahan meiosis 2, tidak terjadi replikasi DNA. 3. Meiosis 2. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi tahapan sebagai berikut: A. Profase 2, B. Metafase 2, C. Anafase 2, dan D. Telofase 2 dan sitokinesis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Nur Indah dari kelompok 2 Biologi kelas 12 IPA 3. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel gamet melalui pembelahan meiosis. Gametogenesis pada hewan meliputi spermatogenesis dan oogenesis. A. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel sperma yang terjadi pada organ testis, terutama di bagian tubulus seminiferus. Tahapannya yakni spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatozoa. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur ovum yang terjadi pada organ ovarium. Tahapannya oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan ovum. Proses spermatogenesis dan oogenesis sama seperti proses gametogenesis pada manusia, yakni menggunakan pembelahan meiosis. Yang kedua, gametogenesis pada tumbuhan, yakni terbagi juga menjadi dua, yaitu mikrosporagenesis dan megasporagenesis. Mikrosporagenesis adalah proses pembentukan sel-sel polen serbuk sari yang terjadi pada benang sari, atau pembentukan mikrospora di dalam anthera. Megasporagenesis adalah proses pembentukan sel kandung lembaga yang terjadi pada bakal biji, atau proses pembentukan megaspora di dalam ovum. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses mikrosporagenesis dan megasporagenesis. Yang pertama yang kita bahas adalah mikrosporagenesis. Mikrosporagenesis memiliki satu sel induk yang bernama mikrosporosif. Mikrosporosif ini nantinya akan membelah menjadi 4 sel melalui pembelahan meiosis yang akan menghasilkan 4 inti sel yang disebut mikrospora. Nah, di 4 inti sel ini, satu selnya itu terdapat di 4 inti sel ini terdapat juga 2 inti lagi, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Inti generatif ini akan melakukan pembelahan yang akan menghasilkan 2 sperma, sedangkan inti vegetatif tetap menjadi inti vegetatif. Penjelasan yang kedua yakni megasporagenesis. Megasporagenesis juga memiliki sel induk yang disebut sebagai megasporosit. Megasporosit ini juga akan membelah melalui pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 inti sel yang disebut megaspora. Nah, di 4 inti sel ini yang hidup hanyalah 1, sedangkan 3-nya mati. Di megaspora ini akan melalui 3 kali pembelahan mitosit. Pembelahan pertama menghasilkan 2 inti sel, pembelahan kedua menghasilkan 4 inti sel, dan pembelahan 3 menghasilkan 8 inti sel. Nah, di 8 inti sel ini, inti selnya disebut beda-beda. Yang pertama, 3 inti sel di atas yang ditandai dengan huruf A, itu disebut antipoda. Lalu, 2 inti sel di tengah yang ditandai dengan huruf B, itu berarti kandung lembaga sekunder. Dan yang terakhir, dua inti sel kanan kiri yang ditandai dengan huruf X, itu disebut sebagai sinergit. Dan 1 inti sel yang di tengah paling akhir ini itu disebut inti sel ovum. Nah, inti sel ovum ini yang C ini juga disebut sebagai mikrofil, yaitu tempat masuknya sperma. Dan yang terakhir adalah penyerbukan.
penyerbukan atau pembuahan ganda. Kenapa disebut sebagai pembuahan ganda? Karena di sini terdapat dua sperma. Sperma pertama atau inti generatif nantinya akan diproses bersama ovumnya, nantinya akan menghasilkan zigot, sperma plus ovum. Nah, sedangkan sperma yang kedua atau inti vegetatif tetap sama inti generatif, dia akan melakukan pembelahan dengan kandu lembaga sekunder atau KLS yang nantinya akan menghasilkan endosperma yang menjadi atau disebut sebagai putih lembaga. Nah, endosperma ini nih fungsinya adalah sebagai cadangan makanan zigot. Sekian dari saya, Harnur Indah dari kelas 12 IPA 3. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang susah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.